Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, Yadi Aindo. Untuk cerita-cerita horor atau misteri yang baru bergabung di channel Yadi Aindo YouTube Channel, yuk dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan loncengnya agar mendapatkan notifikasi video cerita horor atau misteri terbaru. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita kisah misteri persugihan, ritual kawin persugihan. Perkenalkan, dia adalah Indra. Indra ini pemuda tangguh yang hidup di sebuah desa di daerah Jawa Tengah. Hidup di sebuah desa di daerah Jawa Tengah, kerjaannya serabutan alias gak jelas kerjaannya apa. Jadi intinya setiap ada proyek di desa, si Indra ini pasti ada di situ. Terlebih kalau ada tetangga yang butuh tenaganya, tapi berhubung desanya itu kecil, otomatis tidak banyak pekerjaan yang bisa dia kerjakan. Paling seminggu ada satu atau dua pekerjaan. Tambah Indra ini hanya lulusan sekolah dasar atau SD, jadi tidak punya banyak kemampuan untuk kerja di kantor desa. Ditambah temannya Indra yang lain nasibnya tidak jauh berbeda. Contoh Ridwan yang sama sekali tidak sekolah, jadi lengkaplah mereka sebagai pengangguran profesional di desanya. Tapi memang mayoritas pemuda di desa Indra ini kebanyakan tidak bekerja. Paling cuma bisa pijit HP sama tarik gas motor gak jelas setiap sore. Selain faktor ekonomi, nyatanya di sekolah di sana memang kurang layak dikatakan sebagai sekolah karena lebih mirip kandang sapi. Nah, sampai di suatu ketika ada lowongan kerja untuk Indra, Ridwan, sama satu temannya lagi yang namanya Upi. Katanya gaji itu UMR. Terus lowongan ini disampaikan langsung sama Thomas atau tokoh masyarakat di desa mereka. Pastinya jaminan A1 lah. Info lowongan kerja ini, wong yang kasih info orang penting di desa mereka. Kita sebut saja nama beliau, itu Pak Gunawan. Waktu itu masih sekitaran tahun 2006 atau 2007. Nah, awalnya si Indra ini lagi lewat di depan rumah Pak Gunawan. "Indra, kamu mau kemana? Sini dulu sebentar," ucap Pak Gunawan. "Iya Pak, sebentar, saya kebetulan mau ke kantor desa Pak." "Ada apa ya Pak Gunawan?" jawab Indra. "Oh, kamu sudah ada keperluan di kantor desa?" tanya kembali Pak Gunawan. "Sebenarnya nggak ada sih Pak, saya cuma mau lihat ada kerjaan tidak di sana. Kan lumayan Pak, kalau saya bisa bantu-bantu," jawab Indra. "Oh, berarti kamu lagi cari kerja. Ya sudah, kamu kesini saja. Kebetulan Bapak mau minta tolong kamu buat benerin genteng yang bocor. Jadi semalam pas hujan, buah kelapa di pinggir rumah jatuh dan merusak beberapa genteng hingga bocor. Tolongin Bapak ya Indra, nanti Bapak kasih upah," terang Pak Gunawan. "Nggih Pak." "Waduh, saya yang makasih ini Pak," jawab Indra. Setelah Indra selesai membetulkan genteng milik Pak Gunawan, mereka berdua pun akhirnya istirahat sambil ngopi. "Indra, kamu lagi tidak bekerja kan? Kamu mau tidak kerja di pabrik obat?" ucap Pak Gunawan. "Wah, boleh itu Pak, tapi saya hanya lulusan SD saja Pak.
Apa bisa saya kerja di pabrik? Jawab Indra. Setelah berbincang-bincang dan Pak Gunawan juga janjikan kemudahan dalam proses interview, Indra pun setuju untuk bekerja di pabrik obat itu. Besok setelah zuhur, kamu kesini lagi dan bawa 2 temanmu yang mau bekerja. Biarkan sekalian Bapak antar ke pabrik sama Bapak kenalkan sama pemiliknya, ucap Pak Gunawan. Wah, alhamdulillah, terima kasih banyak Pak, jawab Indra. Setelah pamit, Indra langsung jalan ke rumah temannya untuk menyampaikan info dari Pak Gunawan. Jadi begini Nur, tadi aku tuh ke rumah Pak Gunawan. Nah, beliau ngajak kita bertiga buat kerja di pabrik obat dan gajinya juga UMR. Gimana kalian, mau tidak? Tanya Indra kepada Ridwan dan Upi. Ya, kalau kamu berdua pasti mau, Indra, kan kita sudah lama nganggur juga, jawab Upi. Oke, besok setelah zuhur kita langsung ke rumah Pak Gunawan ya. Kita langsung ketemu di sana saja, ucap Indra kepada 2 temannya. Hingga hari yang ditentukan pun tiba. Kalian sudah lama tunggu saya, ucap Pak Gunawan yang melihat kami bertiga untuk duduk di teras rumahnya. Enggak kok Pak, kami baru saja tiba tak lama setelah Bapak kemari tadi, ucap. Terus kalian kesini naik apa? Tanya kembali Pak Gunawan kepada kami. Jalan kaki Pak, melaku, jawab kami bertiga. Ya sudah, kita siap-siap dulu. Saya ambil kunci mobil sebentar, ucap Pak Gunawan sambil tertawa melihat tingkah anak muda ini. Setelah 5 menit menunggu, kami pun mulai pergi menuju pabrik yang dimaksud. Nah, kamu bawa surat ini. Lalu sesampainya kalian nanti di sana, tolong serahkan surat saya ini ke Ibu Diah. Bapak mungkin hanya mengantarkan kalian di pinggir jalan, tidak sampai pabrik ya, ucap Pak Gunawan mengarahkan kami. Baik Pak. Setelah hampir 3 jam berkendara, akhirnya kami pun tiba. Terlihat sebuah gapura menyambut kami bertiga. Nanti setelah dari gapura ini, kalian jalan ke arah timur sekitar 1 km. Ada pos jaga di ujung jalan ini. Nah, tempatnya tidak jauh dari pos itu, ucap Pak Gunawan sambil membantu mengeluarkan tas dan barang-barang kami bertiga. Nggih Pak, terima kasih banyak ya Pak. Bapak hati-hati juga di jalan, jawab kami bertiga. Setelah berpamitan, kami pun mulai berjalan sesuai arahan yang diberikan Pak Gunawan. Jalannya itu seukuran 1 mobil, tapi semakin ke dalam ukuran jalannya menjadi semakin kecil, hingga menyisakan jalan setapak. Dra, ini benar tempatnya? Mana mungkin ada pabrik di lokasi seperti ini, tanya Upi kepadaku. Lah, aku mana tahu Upi, tadi kamu dengar sendiri Pak Gunawan bilang kalau di ujung jalan ini ada pos jaga, jadi mungkin itu jalan belakang menuju pabriknya. Sekarang kita coba saja dulu jalan di sana, jawab. Setelah 10 menit berjalan, akhirnya kami melihat pos jaga yang dimaksud. Nah, udah mau sampai, teriak Upi yang terlihat kembali bersemangat. Tak jauh dari pos jaga terlihat sebuah bangunan seperti pendopo. Masa pabrik begitu? Kembali Upi bicara. Upi memang agak ceplas-ceplos dalam berucap. Loh, dia yang paling muda di antara kami bertiga. Kami pun mengetuk pintu bangunan. Itu dan coba menanyakan kejelasan alamat yang diarahkan Pak Gunawan. Setelah coba mengetuk, akhirnya keluarlah seorang wanita parubaya. Permisi Bu,
Apa benar ini pabrik obat? Tanyaku. Iya, betul. Kalian siapa ya? Tanya wanita tersebut. Oh iya Bu, saya Indra. Ini Kak Ridwan dan Upi. Kami bertiga orang yang mau melamar kerja di tempat Ibu. Tadi Pak Gunawan juga menitipkan surat ini untuk Ibu dia, jawabku. Jadi ternyata kalian yang dari desa Pak D. Gunawan. Silakan masuk deh. Maaf ya, saya tidak tahu kalau kalian mau datang hari ini. Saya Budia. Gimana tadi perjalanannya? Lancar? Tanya Ibu dia kepada kami. Alhamdulillah lancar Bu, jawabku. Di sini kami bertiga mulai masuk ke dalam pendopo dengan mengikuti Ibu dia dari belakang. Namun ada pertanyaan besar dalam benak kami, apa benar ini pabrik obat? Karena bentuknya lebih mirip pondok atau seperti asrama tempat menuntut ilmu agama dibanding dengan pabrik obat. Bu, maaf, apa ini pabrik obat yang dimaksud Pak Gunawan? Tanyaku kepada Ibu dia. Dasar Gunawan dia itu terlalu membesar-besarkan tempat Ibu ini bukan pabrik obat. Tapi Ibu ini seorang tabib. Kebetulan di sini Ibu mengobati orang yang sakit, jadi Ibu harap kalian bisa betah kerja di sini ya, jawab Bu dia dengan ramah. Oh iya, kalau boleh tahu, kami kerja di bagian apa ya Bu? Tanyaku kembali. Tenang, kalian santai saja Bu. Pasti kamu juga lapar kan? Jawab Bu dia sambil tersenyum. Iya sih Bu, maaf jika saya banyak bertanya, ucapku sambil menahan malu. Gak apa-apa kok, Ibu mengerti. Nah ini ruang makannya, kalian bisa makan dulu, nanti setelah makan kalian ke ruang di pojok sana ya, saya tunggu kalian di sana, terang Ibu dia. Di sini meskipun aku sedikit ragu, tapi sambutan yang Ibu dia berikan sangat baik kepada kami. Lalu setelah kenyang makan, kami pun menuju ruangan yang diminta. Gimana makannya? Ucap Bu dia. Alhamdulillah Ibu, terima kasih banyak, jawabku. Ibu mau tanya sama kalian semua, apa kalian sudah menikah? Tanya Bu dia. Kami diam sejenak dan hanya menggelengkan kepala sebagai jawaban. Berarti kalian masih berjaka ya? Ucap Bu dia. Iya Bu, jawab kami serempak. Memangnya kenapa ya Bu? Tanyaku kebingungan. Enggak apa-apa, Ibu hanya bertanya saja. Ayo sekarang kalian ikut Ibu, ujar Bu dia. Kami pun berjalan mengekor Bu dia di depan. Kenapa Bu dia tanya kita berjaka atau tidak? Biasanya kalau mengelamar kerja, yang ditanyakan itu pengalaman kerja atau surat lamaran kan? Ucap Upi yang sama bingungnya denganku. Udah, jangan banyak bicara, ikuti saja, jawab. Nah, setelah mengikuti Bu dia dan berkeliling melihat situasi pondok, Ibu dia menjelaskan bahwa kami akan bertugas sebagai pelayan. Oh, jadi pembantu, Ndra. Celetuk Upi yang memang tidak mau diam. Ayo kita ke ruang kerja kalian aja. Ayo kita ke ruang kerja kalian. Ajak Bu dia. Wih, hebat. Kita punya ruangan kerja sendiri. Celoteh Upi membuat kami bertiga tertawa. Hahaha. Bu dia pun nampak sangat ramah melihat kami bertiga. Kamu itu Upi ngoceh saja kayak radio rusak, canda Bu dia makin membuat kami tertawa. Setelah berjalan makin ke dalam, nampak sebuah ruangan yang berbeda dibandingkan ruangan lain. Nah,
Ini ruangan kerja kalian. Ayo silakan duduk, ucap Budia. Di sini terlihat sebuah kamar berkelambu hijau dengan nyala lilin sebagai penerangannya. Mirip kamar pengantin ya, Dra, ucap Putri. Kok kamu bisa tahu, Pi? Jawab Budia sambil tersenyum manis. Namun ucapan Budia itu malah membuat tawa kami menjadi hilang berganti menjadi tanya besar. Pelayan apa yang dimaksud Ibu Dia ini? Tak lama setelah itu, Ibu Dia berjalan menuju sebuah pintu lalu mengetuk pintu tersebut. Tak lama nampak sepasang kaki seorang gadis dengan kulit yang putih. Kami hanya diam melihat pesona gadis muda itu. Sampai tanpa sadar gadis itu sudah berada di antara kami bertiga. Dia nampak tertunduk mengenakan kain hitam pada kepalanya, namun raut wajahnya nampak begitu cantik meskipun tertutup kain tipis berwarna hitam tadi. Teh Indra, Ridwan, dan Upi, jadi tugas kalian bertiga adalah melayani Nyai sebagai seorang suami, ucap Budia. Kami bertiga terkejut bukan main ketika mendengar apa yang Ibu Dia katakan. Jadi saya dan dua teman saya ini melayani gimana, Bu? Tanyaku. Memastikan takut akan salah dengar. Iya, jadi kalian bertiga harus melayani Nyai secara bergantian layaknya suami istri. Jika kalian ikhlas dan mau melayani Ibu, yakin kalian banyak membantu orang lain dan Ibu bisa banyak mengobati orang. Terang Budia. Jadi maksudnya begini, semua kemampuan pengobatan Ibu sebenarnya berasal dari kekuatan Nyai ini dan juga atas izin Tuhan Yang Maha Esa. Dan Nyai inilah wanita yang sekarang ada di hadapan kalian, ucap Budia. Budia juga menjelaskan bahwa Nyai suka membantu orang terkena santet, guna-guna, atau ilmu hitam lainnya. Jadi jika kami mau melayani Nyai, secara otomatis kami ikut membantu pengobatan beliau dan kami pun dibayar mahal untuk setiap malamnya. Dari penjelasan itu kami berunding walaupun takut karena merasa aneh. Jiwa muda kami ternyata lebih kuat dibanding rasa takut itu sendiri, terlebih Nyai adalah wanita yang cantik. Kapan lagi bisa cem-ceman dibayar lagi? Dengan yakin kami pun menerima tawaran Budia itu dan nanti malam kami pun mulai bekerja. Di sini Ridwan sebagai yang tertua akan mengawali penyatuan dengan Nyai, lalu disusul aku dan terakhir Upi karena dia paling muda. Sampai akhirnya kami pun selesai menjalankan tugas yang menurut kami mulia. Dalam versi kami tentunya, namun setelah itu ada sesuatu yang janggal setelah berhubungan. Tapi aku simpan sendiri perasaan ini. Jadi ketika penyatuan tadi, aku melihat Nyai sebagai wanita cantik, namun ketika aku kembali coba membayangkan dirinya, hanya ada bayangan hitam penuh bulu dan wajahnya mengerikan. Tapi mungkin karena terlalu lelah jadi otakku sedikit error. Di sini tanpa terasa jam menunjukkan pukul 2 malam. Budia yang sabar menunggu akhirnya membawa kami ke sebuah kamar untuk istirahat. Di dalam kamar bercerita, di sini aku ceritakan apa yang tadi aku bayangkan kepada Ridwan dan Upi. Tapi anehnya, mereka berdua memiliki bayangan yang sama. Kami seperti sulit membayangkan sosok Nyai tadi. Tapi setelah berpikir keras, Ridwan berkata, apa jangan-jangan Nyai bukan manusia dan kita dijadikan suruhan untuk bangsa jin atau dijadikan tumbal.
milik Budia. Bisa jadi, Wan, jawab Upi. Aku juga sepemikiran dengan Ridwan yang banyak keanehan ketika bersama Nyai. Jadi narasumber ketika kejadian memang usianya masih belasan tahun. Jadi wajar jika mereka kurang paham dengan hal-hal mistis. Jadi intinya selama mereka happy dan dapat cuan, ya hajar saja. Ternyata rasa takut yang sebelumnya mereka pikirkan terpatah dengan bayangan uang yang nantinya akan diberikan Budia sebagai imbalan pekerjaan tadi. Di pagi harinya mereka bertiga kembali bertemu dengan Budia. Selain menanyakan imbalan, mereka juga ingin menanyakan kejadian semalam. Di sini Budia menjelaskan bahwa benar Nyai bukanlah manusia, namun Nyai adalah jin yang baik dan Nyai tidak menakuti siapapun. Lalu kami hanya wajib menemaninya setiap hari Jumat. Jadi selain hari Jumat kami bertiga bebas mau melakukan apapun. Budia juga menjelaskan jika kami mau berhenti atau tidak melanjutkan ritual, maka kami harus mencari pengganti dengan syarat pria yang berjaga. Setelah memahami itu semua, kami pun dipersilakan pulang dan tak lupa Budia menitipkan kantung kecil untuk Pak Gunawan, lalu masing-masing dari kami mendapatkan kantung yang cukup besar. Di tengah perjalanan pulang kami bertiga coba melihat isi dalam kantung itu. Ketika dibuka ternyata isinya bongkahan emas sebesar kerikil dan beratnya mungkin hampir 2 kilogram. Tak lupa kami mampir ke toko emas untuk mengecek kebenaran kadar emas tersebut. Di sini kami makin percaya bahwa inilah awal dari kekayaan. Perjalanan perjuangan menjadi begitu menyenangkan dan tanpa terasa kami sudah hampir sampai di desa. Setelah turun dari bis, aku bertanya kepada Ridwan dan Upi, "Dur, kalau Pak Gunawan dapat apa ya?" "Penasaran aku," ucapku. "Coba buka dra," ucap Upi sambil melihat isi kantong milik Pak Gunawan. Ketika dibuka hanya ada kelopak bunga di dalamnya yang membuat kami bingung. "Ya sudahlah, jangan dipikirkan. Yang penting kita bisa kaya," ucap Upi sambil berlari kecil menuju desa. Setelah memberikan kantong milik Pak Gunawan, kami langsung pamit untuk pulang karena tak sabar membayangkan apa yang akan kami beli dengan emas sebanyak ini. Hingga 3 bulan tak terasa kami menjalankan ritual persugihan ini. Awalnya kami tidak sadar bahwa apa yang kami lakukan termasuk persugihan. Sampai akhirnya kami dapat membeli banyak hal dan dari sinilah dampak dari ritual persugihan mulai terasa. Badan kami mulai terasa lelah, tubuh kami pun semakin kecil padahal kami dapat membeli makanan sebanyak apapun yang kami mau, tapi tetap tidak dapat menghilangkan rasa lapar yang ada di dalam diri kami. Bahkan dalam sehari aku dapat makan sebanyak 7 hingga 9 kali, tapi tetap rasa lapar itu tidak pernah hilang. Karena dikhawatirkan aku coba cek ke dokter, namun hasilnya tetap sama. Di sini kami bertiga menjadi jarang bertemu, kecuali ketika menjalankan tugas dengan Nyai. Ternyata apa yang aku rasakan berdampak sama dengan Ridwan dan Upi. Kondisi mereka tak jauh mengerikan. Tubuh mereka kurus dan seperti orang terkena tipes. Di sini kami tak pernah menceritakan kepada siapapun termasuk orang tua, karena Pak Gunawan dan Budia melarangnya. Kami hanya diminta telah bekerja sebagai manajer di pabrik. Sampai akhirnya kami curiga hal ini karena ritual persugihan dan membawa kami ke orang pintar untuk memastikan
Ternyata benar, tubuh kami selalu diikuti makhluk kecil buruk rupa dan jumlahnya bisa 10 hingga 14 anak. Sadar kami dalam bahaya, kami menemui Pak Gunawan dan setelah memohon, kami akhirnya diantar beliau menemui Budia. Di sini Budia menjelaskan bahwa benar makhluk-makhluk itu adalah hasil perkawinan kami dengan Nyai dan mereka tidaklah berbahaya. Kami hanya perlu makan sebanyak mungkin karena mereka hidup memakan saripati dari apapun yang masuk ke dalam perut kami. Di sini aku terdiam, aku tahu bahwa apa yang aku lakukan itu salah. Dengan ketakutan aku meminta izin untuk tidak melanjutkan ritual kawin dengan Nyai dan sebagai gantinya aku harus mencari pria lajang yang masih perjaka. Walaupun Budia nampak kesal begitu pula dengan Pak Gunawan, namun keputusanku sudah bulat. Di sini Indra dan Upi tetap melanjutkan ritual persugihan. Mereka juga nampak kesal dengan keputusanku untuk berhenti hingga akhirnya Pak Gunawan dapat menemukan penggantiku. Sebagai penutup ritual persugihan ini, aku harus menjalani ritual mati jiwa dengan cara dikubur hidup-hidup dengan tubuh di dalam tanah dan hanya menyisakan kepala selama 1 malam. Dan paginya Budia mengatakan bahwa kini aku tak harus kembali ke pondok. Tapi setelah itu ternyata siksaan ini tidak berhenti. Rasa lapar itu terus saja datang sampai beransur-ansur menghilang setelah 1 tahun lamanya. Hingga beberapa tahun kemudian, menurut kabarnya Pak Gunawan ternyata wafat karena usia yang tua dan kedua temanku masih menjalankan ritual persugihan itu hingga saat ini dan cerita misteri pun selesai. Oke sobat-sobat, tadi adalah cerita misteri perkawinan persugihan. Yang baru menemukan channel Jadi Aindo, jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan tombol notifikasinya. Yang sudah mensupport channel Jadi Aindo, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih.